Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, rekan-rekan semuanya dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Mendidik dengan Hati, Meneladani Metode Rasulullah SAW di Era Digital. Hadirin yang saya hormati, pernahkah teman-teman merenungkan di era di mana artificial intelligence bisa menjelaskan hukum Islam lebih cepat daripada kita? Lalu, apa peran unik kita sebagai calon pendidik agama? Saat ini, anak didik kita bisa menemukan ribuan dalil dalam satu klik saja. Namun, ada satu hal yang tidak bisa diberikan oleh algoritma, yaitu sentuhan hati. Pendidikan bukan sekedar transfer data. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Sebagaimana mahasiswa PAI, kita punya role model atau rujukan terbaik dalam hal ini, yaitu Rasulullah SAW. Pertanyaannya, bagaimana kita meneladani metode beliau secara ilmiah di era digital ini? Jawabannya ada 3 poin utama. Yang pertama yaitu pendidikan berbasis kasih sayang atau the power of empathy. Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu, melainkan ia akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan ia akan memperburuknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Secara psikologis, kelembutan menciptakan safe space bagi murid untuk belajar. Di era digital yang penuh dengan cyberbullying dan komentar pedas ini, tugas kita adalah hadir sebagai sosok yang merangkul hati murid sebelum mengisi otak mereka dengan materi. Yang kedua yaitu keteladanan sebagai literasi moral. Di dunia maya, semua orang bisa menjadi soleh dalam bentuk konten, tapi Rasulullah SAW mendidik dengan realitas. Beliau adalah the walking Quran. Di era digital ini, jejak digital kita adalah sebagian dari materi ajar kita. Mendidik dengan hati berarti kita harus sinkron antara apa yang kita post di media sosial dengan karakter kita di dunia nyata. Itulah metode uswatun hasanah yang paling otentik. Yang ketiga yaitu personalisasi pendidikan. Rasulullah SAW sangat memahami bahwa setiap individu itu berbeda. Beliau bersabda, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal atau kemampuan intelektual mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Ini selaras dengan konsep differentiated learning dalam pendidikan modern. Di era digital, kita punya banyak alat untuk melakukan personalisasi ini. Mendidik dengan hati berarti kita peduli pada perkembangan setiap individu murid. Bukan sekedar memukul rata kemampuan mereka dalam satu ujian standar. Hadirin yang dirahmati Allah, teknologi adalah wasilah atau alat, sedangkan hati adalah goyah atau tujuan. Kita boleh saja menggunakan teknologi tercanggih dalam mengajar, namun jangan biarkan layar kaca menghalangi koneksi batin antara guru dan murid. Mari kita jadikan teknologi sebagai pelayan ilmu dan hati sebagai nahkodanya. Karena ilmu yang masuk ke telinga hanya akan sampai ke dalam otak saja, tapi ilmu yang masuk melalui hati akan membuahkan akhlak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.